Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon khatib Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bila kita menjadi khatib dikala kita menyampaikan khutbah Jumat, agar ibadah ritual Jumat kita itu berjalan dengan sah, dengan baik, tentunya sesuai syariat Islam yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada setiap calon khatib Jumat. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentu rukun khutbah Jumat, karena ini wajib diperhatikan oleh seluruh khatib Jumat. Rukun yang pertama adalah membaca hamdalah. Hamdalah ini memuji Allah pada kedua khutbah, misalnya dengan kata alhamdu atau alhamda dalam kalimat, misalnya yang paling utama, yang pokok adalah alhamdulillah atau innal hamda lillah. Itu yang pertama. Yang kedua rukunnya adalah membaca salawat Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedua khutbah yang akan disampaikan. Contohnya misalnya dalam kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga rukun yang mesti kita perhatikan yang tidak boleh terlewat adalah wasiat takwa. Ini adalah pesan khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bertakwa, mengajak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketua khutbah dengan takwa dalam arti mengajak untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangannya. Yang keempat, rukun yang wajib kita perhatikan dan kita baca adalah membaca salah satu ayat dari Al-Quran, minimal satu ayat di salah satu khutbah kita. Dan perhatikan baik-baik, bukan hanya petikan ayat atau sebagian ayat, tapi satu ayat penuh, baik itu ayat panjang ataupun ayat pendek. Itu mesti diperhatikan oleh setiap calon khatib. Yang kelima, rukun yang kelima adalah membaca doa atau mendoakan kaum muslimin di khutbah yang kedua dengan minimal kalimat Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu 5 rukun Jumat yang mesti kita baca dan kita lakukan. Berikutnya para calon khatib yang dirahmati Allah, yang mesti kita perhatikan juga adalah syarat sah khutbah Jumat. Yang pertama adalah khatib Jumat adalah harus seorang laki-laki, bukan perempuan. Dan dia suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas yang kecil, dan suci dari najis. Yang kedua adalah menutup aurat dan dilakukan dengan berdiri bila mampu. Yang ketiga adalah duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, khutbah dilakukan di waktu zuhur, selama waktu zuhur. Yang keempat atau yang kelima adalah rukun khutbah itu harus didengar oleh jamaah yang mengesahkan ibadah Jumat pada waktu itu. Dan yang terakhir, tertib berurutan dan terus menerus antara rukun, dua khutbah, dan salat Jumatnya 2 rakaat. Para khatib, calon khatib Jumat yang dirahmati Allah, juga kita harus memperhatikan sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama sunnahnya adalah berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi dari para jamaah yang duduk. Yang kedua, khatib memberi salam
saat naik mimbar. Dan yang ketiga, khotib duduk sebentar setelah dia mengucapkan salam untuk mendengarkan azan dari muazzin. Yang keempat, berkhutbah dengan kalimat yang fasih, yang jelas dan tidak terlalu panjang. Artinya memendekkan khutbahnya. Yang kelima adalah menghadap ke jamaah yang hadir. Dan yang terakhir adalah disunahkan membaca surat Al-Ikhlas ya 3 kali minimal atau paling sedikit saat dia duduk di antara 2 khutbah. Itulah syarat sunnah seorang khotib dikala dia menyampaikan khutbah Jumatnya. Kemudian juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang membatalkan atau merusak khutbah Jumat kita. Yang pertama, khotib berhadas atau najis di tengah khutbahnya, maka dia wajib digantikan oleh khotib pengganti. Yang kedua, dia meninggalkan salah satu di antara rukun khutbah, maka salat Jumatnya tidak sah dan wajib diulang. Yang ketiga, ada jeda yang terlalu lama di antara 2 khutbah atau khutbah dan salatnya. Yang terakhir, jamaah berbicara saat khutbah berlangsung. Ini dapat menghilangkan pahala Jumat dari seorang jamaah apabila dia berbicara dikala khotib menyampaikan khutbahnya, dan ibadah Jumatnya menjadi sia-sia. Maka mesti perhatikan kepada seluruh calon khotib Jumat untuk memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan calon-calon khotib Jumat bisa belajar, dan tentunya ketika dia sudah berada di atas mimbar, dia bisa melaksanakan khutbahnya dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah maka ibadah Jumatnya akan berjalan dengan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai syariat yang telah diperintahkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'd. Fa ya hadiru, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita masih bisa menikmati apa yang Allah berikan. Sehingga marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia besar, manusia yang agung, suri teladan kita yang membawa kita keselamatan di dunia dan akhirat. Hadirin, khotib berwasiat takwa kepada diri khotib sendiri dan jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berzikir, melaksanakan ibadah, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tempat dan setiap waktu. Baik, demikian dilanjutkan dengan improve atau mengembangkan materi khutbah sesuai dengan materi masing-masing. Dan ditutup dengan kalimat berikut ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Berikut ini adalah contoh daripada khutbah kedua, di mana khatib tadi setelah duduk, kemudian dia berdiri di atas mimbar membacakan khutbah kedua. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani al-islam wa ya'muruna bil adl wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Wa ayyuhal hadirun, qala ta'ala fi kitabihil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azima yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar. Demikianlah contoh daripada khutbah yang kedua. Selanjutnya, anak-anak sekalian, adapun isi dapat disampaikan dengan tema atau keinginan masing-masing. Yang Bapak sampaikan tadi adalah pembukaan daripada khutbah yang pertama dan kedua. Selanjutnya, sebelum ditutup, perlu sedikit disampaikan bahwa ada kebiasaan atau tradisi di Indonesia yang melaksanakan sholat Jumat dengan satu azan, atau ada yang melaksanakan Jumat dengan 2 kali azan. Bagaimana pelaksanaan sholat Jumatnya, yakni khutbah Jumatnya? Pelaksanaan sholat Jumatnya atau khutbah Jumatnya itu sama saja. Hanya perbedaannya dalam melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.